Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa pagi hari ini dalam acara psikologi keluarga bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Abu Bakar Barajan dan Mbak Haja Nur Nuning. Alhamdulillah sudah berada di sini di kediaman Ustaz Husain Alatas di pagi yang cerah ini. Ada 3 kasus yang masuk ke redaksi Rasil, nanti akan dibacakan satu persatu. Di antaranya seorang ibu yang punya anak 3, yang paling bungsu adalah laki-laki, yang kakaknya perempuan, yang bermasalah ini adiknya yang paling kecil, yang paling bungsu, merasa nggak happy. Kemudian ada lagi seorang ibu yang punya anak, semua anaknya laki-laki. Nah, dia mendengar hadis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan lebih mulia gitu, lebih bagus. Kemudian satu lagi seorang ibu yang cerewet, suaminya sebel banget, tapi dia nggak mau menceraikannya. Nah, suaminya sudah berencana mau ngomong menasihatinya untuk tidak cerewet, untuk tidak berprasangka buruk, tidak mudah marah, ngambil dari Al-Quran. Tapi begitu di hadapan yang mau ngomong, gagap, nggak keluar itu semuanya karena ibunya nyerocos terus. Ya nanti akan dibacakan oleh Mbak Nuning detailnya ya. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai macam problem hidup sehari-hari. Baik, untuk detailnya Mbak Nuning silakan dibacakan. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Ahwat, Ustadz Husain, Pak Abu Bakar. Mudah-mudahan kebersamaan kita di acara psikologi keluarga ini menambah wawasan, membuka sekat hati kita, pemahaman akan perjalanan kehidupan, bahwa segala sesuatu selalu hadir. Kita semua, nama tengah kita adalah masalah, dan kita semua punya air mata masing-masing. Baik, seperti yang tadi Mas Krisna sampaikan, ada beberapa kasus. Ada kasus yang pertama saya sampaikan, orang, Ustadz, banyak yang menyindir saya karena nggak punya anak perempuan. Dengan hadis tentang keistimewaan punya anak perempuan, mereka menyindir saya. Saya tidak bisa memilih gender kan Ustadz. Allah menganugerahi saya dengan anak laki-laki. Lalu apakah ikhtiar saya membesarkan anak laki-laki ini tidak akan diganjar oleh Allah Ustadz sebanyak atau sebaik orang yang punya anak perempuan? Terima kasih jawabannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna, Ibu Haja Nur Atep, seluruh kru yang menemani kita, seluruh keluarga besar Rasil, baik yang mendirikan, yang bekerja di dalamnya, begitu pula
yang setia memberikan donasi untuk perjuangan ini. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan, begitu pula ampunannya atas kita semuanya. Begitu pula kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang yang berjasa dalam mendidik kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala umumkan rahmat dan keberkahannya atas kita dan mereka semuanya, serta ampunannya di dunia maupun di hari akhir. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Ada sebahagian orang tua, bapak ibu, mengeluh karena semua anaknya perempuan. Sebahagian lagi bersedih karena memiliki anak laki-laki tapi tidak memiliki anak perempuan. Sebetulnya mana yang lebih mulia, memiliki anak laki-laki atau memiliki anak perempuan? Kemuliaan dengan jelas bukan dikaitkan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau wanitanya seperti Sayyidah Maryam, seperti Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, seperti Sayyidah Fatimah, itu pula istri-istri Rasul yang mulia di sisinya. Begitu pula Sayyidah Asia, Hajar, saya yakin mereka tidak kalah dengan pria-pria ya, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya wanita-wanitanya seperti wanita-wanita yang hedonis yang kita kenal saat ini, hidupnya hanya hanyut bersama syahwat, kebebasan, euforia, dengan sendirinya sikap perbuatan mereka yang menjatuhkan martabat dan nilai mereka. Seorang laki-laki awam biasa yang tidak punya apa-apa, takut pada Allah, lebih berharga. Ketika Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang mempunyai 3 anak perempuan dididik dengan baik dalam ketakwaan pada Allah, ketiga-tiganya ini akan menjadi pembuka jalan baginya masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Walaupun 2. Bagaimana kalau 1? Walaupun 1. Ucapan Rasul ini ya, bukan berarti laki-laki tidak apa? Tidak memiliki peran yang sama. Tapi di tengah tradisi jahili yang memuliakan kaum pria, wanita dianggap sebagai noda yang bisa membuat apa? Membuat malu keluarganya, yang tidak ikut serta bekerja, berjuang. Mereka lupa bahwa wanita ini yang melahirkan kaum pria. Wanita ini yang mendidik mereka, yang membesarkan mereka. Perannya tidak kecil, tapi masing-masing disesuaikan dengan apa? Dengan perannya. Laki-laki yang saleh yang menjalankan tugasnya, wanita yang salehah yang menjalankan tugasnya, mereka di mata Allah semuanya mulia. Adapun anekdot ya, atau dongeng-dongeng yang mengatakan bahwa wanita diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok, ini bukan dari Al-Quran, bukan dari sunnah Nabi kita yang sahih, tapi sumbernya dari kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Kejadian yang menggambarkan bahwa Hawa diciptakan dari iga laki-laki, iga suaminya yang diambil, kemudian dibungkus dengan daging, lahirlah Hawa. Ini bukan dari Rasulullah, walaupun mengatasnamakan Rasul, tapi ini kebohongan dari Israiliyat melalui Ka'bul Ahbar al-Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan pria dan wanita dalam kedudukan yang sama, baik dalam kesalehan maupun sebaliknya. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Siapa saja pria wanita yang beriman dan mengerjakan amal soleh dalam keadaan iman, maka apa? Maka orang-orang seperti ini, pria maupun wanita, mereka akan memasuki surga ya, kekal di dalamnya dan tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Kata naqir dalam bahasa Arab itu lubang kecil yang ada pada biji korma. Sering digunakan sebagai perumpamaan hal yang kecil. Sekecil apapun baik pria maupun wanita tidak akan dizalimi oleh Allah. Jadi ucapan Rasul tadi bukan berarti menempatkan wanita di atas pria, tapi menghibur kaum wanita bahwa di mata Islam mereka sama. Bukan berarti mengecilkan laki-laki dengan mengangkat wanita karena mereka diciptakan berpasang-pasangan satu dengan lain. Lalu pertanyaannya, apakah seorang ibu yang punya anak laki-laki
tidak punya anak perempuan. Ini pertanda Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi dirinya. Tidak. Allah melihat wanita ini dikala diberikan amanat laki-laki mampu untuk menjalankan tugasnya mendidik mereka menjadi manusia baik. Belum tentu bapaknya bisa melakukan. Nah, kalau diberikan wanita, karena Allah tahu ini orang memang bisa menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membagi-bagikan karunia-Nya di antara hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya berdasarkan kebijaksanaan. Yang diberikan anak laki-laki itulah yang terbaik buat dirinya. Yang diberikan anak perempuan itulah yang terbaik buat dirinya. Jangan sekali-kali kita berkeluh kesah atau memandang remeh nikmat Allah. Oleh karena itu ketika istri dari Imran yang bernazar untuk menadarkan anak dalam kandungannya untuk Allah, mengabdi kepada Allah, begitu melahirkan anak wanita dia bersedih, berduka. Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata yang aku lahirkan seorang anak perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Menurut dia, wanita enggak sama dengan laki-laki. Laki-laki bisa berperan lebih besar. Wallahu a'lamu bima wada'. Allah lebih tahu tentang apa yang bakal dilahirkan karena Allah yang menciptakan. Allah memilih wanita. Ya. Dari apa yang dipersembahkan istri Imran, Allah memilih wanita, ternyata dia menjadi wanita salihah yang memberikan inspirasi buat Zakaria hingga mendapatkan seorang anak, dan dia melahirkan seorang nabi, salah seorang dari ulul azmi minar rusul. Jadi terima pemberian Allah, itulah yang terbaik buat kita. Kalau kita diberikan laki-laki, itu yang terbaik buat kita. Diberikan perempuan, itu yang terbaik buat kita. Diberikan laki perempuan, itu yang terbaik buat kita. Yang penting apa? Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang laki-laki menjadi pahlawan, lalu yang memiliki anak-anak wanita juga menjadi wanita-wanita mulia, berdampingan dengan para pahlawan ini. Jadi bukan karena pria atau wanita sebagai tolak ukur kemuliaan, tapi iman dan amal saleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemuliaan itu ada pada diri kita. Karena Allah yang lebih mengetahui daripada diri kita. Apapun yang kita miliki, itu adalah merupakan bagian dari hidup kita. Ketika adalah bagian dari hidup kita, amanatnya Allah tersebutlah yang bisa menciptakan kemuliaan diri kita. Apakah itu namanya? Apakah itu seorang anak, seorang suami, seorang istri, ya, seorang mertua. Dan itu merupakan satu proses di mana diri kita akan berinteraksi dengannya yang bisa menciptakan kemuliaan. Ketika kita tidak mampu berinteraksi, di saat itulah kemuliaan kita mulai menurun. Apapun namanya. Mungkin benda-benda yang lain pun. Itu amanatnya Allah yang akan bisa menciptakan diri kita menjadi seorang yang mulia. Jadi bukan lagi jenisnya dan sebagainya. Mungkin salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu adalah conditioning. Jadi situasinya di saat itu, seperti yang tadi diucapkan oleh Ustaz Husin, bahwa pada saat itu perempuan itu dibawa, direndahkan, dan orang nggak mau melihat. Jadi takut, malu kalau punya anak perempuan. Nah, oleh karena itu Allah, Rasulnya memberikan semangat kehidupan bahwa kemuliaan itu bukan dari anak laki-laki saja, dari anak perempuan pun akan menciptakan kemuliaan. Di sini yang kita lihat adalah bagaimana kemuliaan itu bisa kita dapatkan karena kita berinteraksi dengan amanatnya Allah. Nah, interaksi inilah, kalau kita ketakutan dengan interaksi kita, amanat kita ini akan menjadi bumerang buat diri kita. Kalau kita ini berinteraksi, kita malu-maluin, maka yang dengan menjadi diri kita adalah mengumpat, menutupi. Mana bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Kalau interaksi kita benar-benar real, sesuatu yang nyata, yang jelas, bahasanya katakanlah ikhlas, ya, benar-benar interaksi kita tanpa tekanan, tanpa ada sesuatu, insya Allah kehidupan kita
itu akan berjalan dengan baik. Kita bertemu dengan siapapun tidak akan ada hambatan. Kita mendidik anak kita tidak akan ada hambatan karena kita melihat bahwa ini amanat. Kita mendidik anak kita, ya Allah ini kan yang membuat kok kebanyakan koknya nanti kekhawatiran anak laki-laki itu memang bikin pusing. Ternyata anak perempuan yang lebih banyak yang bikin pusing juga. Apalagi sekarang ketakutan kita dengan anak perempuan. Ya, anak laki-laki kalau main TikTok nggak ada view-nya. Tapi kalau perempuan dibikin TikTok, view-nya lebih besar. Subhanallah, itu kita bisa lihat. Ikuti perintahnya Allah. Jauhkan larangannya Allah. Insya Allah interaksi kita dengan kehidupan baik. Kemuliaan akan datang pada diri kita. Terima kasih.